sudah masih banyak yang mereka mau maju terus. Terbuka di dalam Yohanes 17 ayat 16. Coba Yohanes 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat 16, 18, 22 sampai 23. Sudah dapat saudara? Oke. Yohanes pasal 17. Mulai ayat 16. Salah seorang baca, saudara Johan kata. Yohanes 17 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Terus 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Ya. Begitulah saudara, firman Tuhan ini memberikan penghiburan bagi kita. Ini adalah doa Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, firman Tuhan berkata, mereka bukan berasal dari dunia ini, sama seperti aku bukan berasal dari dunia. Berarti kalau kita bukan berasal dari dunia ini, berasal dari mana saudara? Dari surga. Dari mana? Surga. Dari surga. Amin. Saudara yakin itu? Saudara berasal dari surga? Itulah orang yang berasal dari surga berarti memiliki ya itu citra surga ada di dalam dunia. Haleluya. Terus yang berikutnya dikatakan juga, kalau ayat 17 itu, kuduskanlah mereka karena dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Jadi kita hanya dibenarkan oleh karena firman Allah. Kuasa Yesus melalui darahnya kita dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dan akhirnya kita masuk, dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal, yaitu surga yang abadi. Sebagaimana minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan bahwa ya kita ini bukan yang tadinya kita berasal dari kegelapan, tetapi akhirnya kita diangkat dan dimasukkan atau ditetapkan di dalam terang yang ajaib. Jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang kudus, orang-orang yang penuh dengan terang kasih Allah. Berarti kita harus menyinari ya kasih Allah itu bagi dunia ini. Oleh sebab itu setiap orang yang harus pergi untuk memberitakan Injil, orang yang percaya ditugaskan untuk memberitakan Injil, menjadi pemenang jiwa, ya, menjadi pemenang jiwa untuk kerajaan surga. Sebab Allah tidak mau hanya Anda sendiri yang percaya,
hanya Anda sendiri yang akan masuk surga. Allah mau agar supaya Anda dan saya semua ya bisa mengajak orang lain pun datang beribadah kepada Tuhan, bisa orang lain pun datang dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ini penting sekali di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan seluruh daerah wilayah di mana kita ada, kita mau menjadi berkat bagi mereka. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ayat Yohanes 22 itu katakan, ya, coba baca lagi ulang. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Supaya mereka itu menjadi satu. Jadi kita tidak bisa bercerai-berai satu dengan yang lain. Agar supaya kita menjadi satu dalam rumah tangga, kita menjadi satu. Gak bisa kita cerai-berai, saudaraku. Istri ke sana, suami ke sana, anak-anak yang tahu kemana. Harus menjadi satu, sepakat. Dalam peribadatan pun seperti itu. Karena kerajaan surga itu hanya satu, tidak ada dua. Keluarga itu pun sudah menjadi satu, tidak ada pisah-pisah, harus satu. Jadi saudaraku, kalau suami ada di gereja, istri harus juga ada di gereja, anak-anak pun harus ada di gereja. Semua harus ada di gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Karena disitulah penilaian-penilaian itu terjadi. Allah mau agar supaya nilai itu di dalam keluarga itu harus lebih tinggi daripada saudaraku orang lain, orang dunia. Orang dunia boleh ya memang pencar-pencar, tapi anak Tuhan harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudaraku, ini penting sekali. Semua mendengar firman-Nya sama, sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya apa, saudaraku? Hidup aman, damai dan sejahtera, tentram, ayam tentram. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Sebab hal ini Allah sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Ya, mereka menjadi satu, bukan terpencar-pencar. Satu gereja itu, saudaraku, satu komunitas. Satu komunitas itu, saudara, harus jadi satu. Gak bisa si anu. Tidak semua keluarga. Kalau gereja yang besar-besar mungkin saling tidak mengenal. Tapi di sini harus saling mengenal. Kita harus saling satu, menjadi satu. Semuanya adalah keluarga. Keluarga kita yang kecil dan inilah keluarga kita yang besar. Kita sama-sama adalah keluarga di dalam Kristus. Puji Tuhan. Dan Tuhan mau merindukan agar supaya kita semua menjadi satu di dalam Tuhan. Ya. Ya. Ayat yang ke-23. Baca lagi. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya. Saudaraku, Allah mau agar supaya kita menjadi satu. Gak
Nggak bisa pecah-pecah, saudaraku. Kalau dalam rumah tangga mulai pecah-pecah, mengerikan sekali rumah tangga itu. Suami istri harus saling mengasihi. Walaupun apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, saudaraku, apa yang kita inginkan bersama harus ada sepakat. Kesepakatan itu yang penting di dalam keluarga. Yang satu jalan sendiri, yang satu jalan sendiri, lama-lama hancur itu keluarga. Begitu juga di dalam jemaat Tuhan. Harus sepakat bersama-sama dalam melayani, dalam menjunjung tinggi Kristus di dalam kehidupan. Ya, dalam komunitas. Puji Tuhan, karena Tuhan mau merindukan agar supaya kita semua menjadi satu di dalam Tuhan. Yang kedua, ya, dihambat apa? Semakin dihambat semakin merambat. Terus makin ditekan makin berkenan, makin ditebang semakin berkembang, makin dijepit makin melejit. Haleluya. Jadi saudaraku, ini bukan satu pepatah. Anak Tuhan dihambat semakin merambat, bukan makin dihambat terus sudah hilang. Enggak. Makin ya dihambat makin apa? Merambat. Jadi biarpun makin dihambat terus merambat pelan-pelan. Di Cina, saudaraku, dulu tidak ada orang yang beragama Kristen di Cina, tapi sekarang luar biasa. Mereka makin dicekal, tapi akhirnya di bawah tanah mereka ibadah. Begitu banyak orang sekarang beribadah kepada Tuhan. Makin dicekal, mereka makin merambat. Persoalan COVID kemarin, saudaraku, mereka tidak peduli. Mau mati sekarang pun sama. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap memuliakan Tuhan. Bukan saja di Cina, di Mesir yang tadinya Muslim, di Arab yang tadinya Muslim, di Iran tadinya Muslim. Semua akhirnya sekarang gereja di mana-mana berdiri. Ribuan orang Muslim yang percaya kepada Tuhan. Begitu luar biasa. Sehingga firman Allah tergenapi, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kita mau terus menjadi terkemudian? Mari kita mau maju terus. Banyak, saudaraku, orang-orang yang tadinya begitu giat di dalam beribadah, sekarang mereka melempem. Firman Tuhan berkata, Tuhan mau agar supaya kita terus mau berkembang. Berkembang, semakin ditekan, ya semakin berkenan. Makin ditebang, semakin apa? Berkembang. Saudara, kalau pohon semakin ditebang apa? Tunasnya kembali baru. Banyak tumbuh tunas-tunas baru. Ditebang lagi, tumbuh lagi tunas-tunas baru. Saudara, Tuhan mau agar supaya kita terus maju. Ini maksudnya Tuhan agar supaya kita terus maju. Kita tidak bisa dihambat oleh siapapun juga.
dalam mengiring Tuhan Yesus sampai Ia datang mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Kita baca di dalam Yosua pasal 3. Bagaimana supaya kita makin mekar di saat sukar? Bagaimana agar supaya kita semakin mekar di saat sukar? Yosua pasal 3 ayat 14 sampai 18. Monggo. Yosua pasal 3 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Saudaraku, di situ harus mendahului Tuhan. Tuhan harus didahulukan. Dan kepentingan kita yang harus didahulukan. Coba kalau bangsa itu jalan sendiri, gak bakal bisa itu, sungai bisa terbelah, bahkan memberikan jalan kepada mereka. Justru tabut Allah itu yang harus dipikul oleh 4 orang. Tabut Allah itu yang duluan harus jalan. Kalau tabut Allah itu tidak duluan, bagaimana? Begitu dia mencelupkan kaki ke air itu, maka air itu akhirnya terbelah dan memberikan jalan kepada bangsa itu menyeberang sungai Yordan. Tidak ada persoalan. Tadinya banyak persoalan, bagaimana kita bisa menyeberangi sungai ini. Sama seperti Musa waktu mereka menyeberang laut Teberau. Musa hanya menunjukkan tongkat. Tongkat berbicara dari hal Roh Kudus. Musa hanya mengangkat tongkat itu, menjunjung tinggi Roh Kudus, menjunjung tinggi Allah, maka laut itu terbelah. Di dalam kehidupan kita harus menjunjung tinggi Allah di dalam kehidupan kita. Baru ada mujizat terjadi dalam persoalan rumah tanggamu, keluargamu. Harus engkau menjunjung tinggi Tuhan. Baik di dalam keluarga, rumah tangga. Saudaraku, kita harus menjunjung tinggi Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada beberapa keluarga mereka yang betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagaimana akhirnya? Waktu Maruk keluar, keponakan saya sendiri namanya Abel. Saudara Abel, saudaraku, begitu dia mau keluar dia berdoa. Anak-anaknya mau ke sekolah, mereka berdoa dulu, baru berangkat. Anak-anaknya mau belajar, berdoa. Anak-anaknya mau makan, berdoa. Jadi doa itu mereka mendahulukan Tuhan sebelum mereka melakukan segala sesuatu. Sampai di kantor mereka berdoa.
Sampai di rumah pulang mereka berdoa. Jadi saudaraku terus mendahulukan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam pekerjaan apapun yang sulit, datang berdoa. Haleluya. Anda mau agar supaya mendapatkan kelebihan dalam rumah tanggamu? Saya sendiri saudara, kalau di kantor saya duduk sebentar di kursi saya, di meja saya berdoa dulu baru saya kerja. Begitu tiba di kantor, dan sampai hari ini saya masih bisa bekerja. Datang jam 8, pulang jam 12. Enak ya? Seminggu 3 kali saja cukup. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Oleh sebab itu saudaraku, satukanlah dirimu dengan Roh Kudus. Satukanlah dirimu dengan Allah. Karena firman Tuhan bilang, aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku. Oh, sama seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi kita harus mendahulukan Tuhan. Itu tabut Allah jalan duluan, baru ada mujizat. Haleluya. Saudara mau mendahulukan Tuhan dalam segala pekerjaanmu, dalam segala tingkah lakumu, dalam segala situasimu, dahulukan Tuhan, maka mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Anak-anak sekolah pun sama. Sebelum Anda belajar berdoa, mau ke sekolah berdoa, mau pergi bekerja berdoa, takutlah akan Tuhan. Saya lihat satu YouTube di ada kiriman YouTube. Bolehkah pendeta merokok? Mungkin ada itu. Iya kan? Itu ada di situ, ada di YouTube itu. Saya baca itu, wah hebat juga itu orang. Orang rupanya orang Batak juga yang ngomong begitu. Bagus sekali. Memang tidak ada di Alkitab. Ya, bensin pun tidak ada di Alkitab. Minum saja bensin supaya cepat mati atau Hendrik. Ya, kan tidak ada juga di Alkitab. Apalagi? Ya, Isabla itu kenal pot, kan nggak ada di Alkitab. Jadi saudara, ini memperingatkan kita agar supaya kita lebih lagi mengasihi tubuh kita ini. Haleluya. Saya kenapa sakit jantung? Itu karena satu, ada keturunan jantung. Kedua, di kantor semuanya merokok. Ya, karena mereka itu ya memang tidak tahu firman juga. Mereka merokok, sehingga asapnya itu terus. Jadi perokok pasif saya ini akhirnya. Jadilah juga sakit jantung. Bukan karena kesengajaan, tidak. Tapi mereka situasi, kondisi di kantor seperti itu. Kita mau ngomong apa? Bos sendiri merokoknya gak henti-henti. Ya bagaimana kita bisa ngelawan sama dia? Dia punya duit. Dia bilang apa? Gua kan pakai duit gua, bukan pakai duit lo. Lu aja gua yang bayar. Tuh. Bingung kita kan kalau mau tegur. Tapi satu ketika saya tegur dia, Pak, berhenti merokok. Tuh, anakmu udah ngomong tuh. Dia hanya tertawa aja. Dia gak berani juga ngomong sama saya, gak berani juga bantah. Pas saya ngomong di depan anaknya perempuan dan rajin ke gereja, tapi dia ateis, gak kenal Tuhan. Nah ini saudara, bingung juga aku ini.
Nah saudaraku, ini penting sekali dalam kehidupan kita, dahulukan Tuhan. Apa yang Tuhan larang jangan kita langgar, maka Tuhan sayang sama kita. Amin. Saudara mau disayang Tuhan? Hanya itu saudara. Tuhan mau sayang kita, kita harus sayang Tuhan betul-betul. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Silakan dibaca. Di dalam kesukaran apapun, coba. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Itu ayat berapa? Ayat 14. 2 Korintus 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. 14. Terus di dalam Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. ya, cukup. Saya lihat dulu di sini. Seperti salah saya. Oke. Kadang-kadang pendeta juga bisa salah ya. Betul. Masalah faktor U. Ya, 2 Korintus pasal 2 ayat 14 situ tentang ini. Itu Korintus 2 ayat coba baca. 1 Korintus Bisa baca? Di dalam kesukaran apapun bersama Kristus dipastikan ada kemenangan. Jangan lari seperti pengecut. Yang kedua itu dikatakan jangan lari seperti pengecut, melangkah dengan iman, sebab di balik kesukaran ada apa? Ada mujizat. Amin. Dan carilah sumber pembuat mujizat itu, ialah Kristus. Kita harus cari saudara sumber pembuat mujizat itu. Jadi kita jangan diam-diam saja. Bagaimana kita harus mencari Dia, datang beribadah kepada Tuhan. Hari Jumat kemarin kita sudah bahas begitu banyak, luar biasa. Haleluya. Hari Jumat saudaraku kita ada satu pendalaman Alkitab di sini. Dan pendalaman Alkitab itu membuat sehingga kita makin maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, ketiga. Nah, kita lihat itu peti perjanjian dipukul oleh 4 orang
dan akhirnya kekeringan terjadi. 4. Di dalam Alkitab ada 4 ayat tentang perjanjian dan apa itu? Pertumbuhan dan terus menggambarkan kehidupan. Ya, di dalam Alkitab ada 4 ayat tentang pertumbuhan dan Kehidupan. terus mengembangkan hidup anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat itu di dalam 2 Korintus 3 ayat berapa? 2 Korintus 3 ayat 18, coba baca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi saudaraku, ya, kita di situ dikatakan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan apa? Dengan muka yang tidak berselubung. Muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar dalam kemuliaan yang makin besar. amin. Ya, jadi di situ dikatakan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak apa berselubung. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amal supaya kita diubah menjadi serupa dengan Dia. Amin. Haleluya. Bagaimana kita bisa serupa dengan Dia kalau kita sendiri tidak mau? Ya, ada hubungan dengan Dia yang akrab. Gak mungkin lah. Saudaraku, suami istri kalau sudah semakin dekat, semakin menjadi satu. Lama kelamaan saudaraku, mukanya akhirnya jadi sama. Iya. Semakin hari menjadi sama. Bicaranya juga hampir sama. Kalau suaminya orang Batak, istrinya orang Jawa, bisa ke Batak-Batakan juga. Serius. Logatnya sama. Saya juga bingung, orang Timur kali sama orang Jawa. Begitu ketemu, itu orang Jawa itu istrinya. Besen tahu. Sudah tahu. Sudah logatnya sudah Timur. Iya, sudah sama. Kenapa? Karena setiap hari bergaul. Jadi kalau tidak bergaul dengan Allah, bagaimana kita bisa sama? Harus bergaul dengan Tuhan, menjadi sama. Bahkan itu dikatakan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin lengket, menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita serupa dengan Dia, menjadi satu dengan Dia, menjadi sama dengan Dia, menjadi serupa. Kalau kita tidak bergaul dengan Dia, itu tidak mungkin.
Terus begitu Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar. Cahaya fajar. Terus Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. semakin terang, bertambah terang sampai rembang tengah hari. Terus Jalan orang fasik itu seperti udah cukup satu di sini. Tapi jalan orang benar apa? Seperti fajar yang kian bertambah terang sampai ya rembang tengah hari. Jadi Allah menekankan kehidupan orang percaya harus benar di hadapan Tuhan. Kalau benar di hadapan Tuhan berarti juga benar di hadapan sesama manusia. Tapi seringkali kita tidak benar. Suami istri pun kadang-kadang ada sembunyi-sembunyi sedikit. Iya dong? Ada rahasia. Iya enggak? ya, Kalau suami pergi, ketemu sama teman sekolahnya, gak berani dia cerita di rumah. Kalau enggak itu istrinya ngamuk dia. Iya lah. Apalagi, waduh, nonton bareng, bahaya sudah itu. Nah, saudara, Tuhan mau agar supaya kita hidup benar. Dan kebenaran itu ada di mana? Dalam firman. Dalam firman. Kebenaran itu ada dalam firman Tuhan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yosua, di mana ayatnya? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran.